Kisah Raja Pedang dilanjut lagi di uploadan yang ke-42. Kali ini dengan judul Menerobos Tiga Alam. Selamat mendengarkan kisah ini. Ejekan klan Zhu membuat wajah Gu Zhengtao dan Cai Mingjiang tak dapat dipertahankan, dan anak-anak dari kedua klan itu bahkan lebih tidak sedap dipandang. Tatapan mereka tertuju pada pemimpin mereka masing-masing, semua ingin memperjuangkan nafas mereka. Tak satu pun dari mereka akan melanjutkan, maka jangan tunda, mundurlah, saya akan melakukannya. Sebuah suara samar terdengar, menyebabkan wajah kedua orang yang sedang dalam kesulitan itu terangkat karena terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bersedia datang dan melayani mereka sebagai umpan meriam. Ada hal sebagus itu. Tapi segera mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selain mereka berdua, siapa lagi yang hadir yang berani menantang 700.000 jin? Mungkinkah itu dia? Mereka berdua saling memandang, keduanya tidak percaya, dan mereka menoleh untuk melihat dengan sikap keras. Itu benar-benar dia, alam bidadari kecil yang kecil dan dia berani menantang 700.000 jin. Apakah dia edan? Benar-benar edan. Dia tak bisa melakukan apapun, tapi dia nomor satu dalam cari mati. Melihat Su Tianmu melangkah menuju gerbang batu penekan surga, kerumunan orang terkejut, diikuti dengan sinisme panik. Di mata mereka, ini bukan lagi ketidaksopanan, ini hanya cari mati. Tekanan 700.000 jin sudah cukup untuk menghancurkan bahkan alam Toro Fare sampai mati, apalagi alam dewa surgawi yang kecil. Keluargaku benar-benar tahu bagaimana menemukan seseorang, menemukan orang geblek seperti itu. Cai Mingjiang berdesis pada Gu Zhengtao. Awalnya, dia masih sedikit yakin pada Su Tianmu, untuk bisa menerobos pintu batu penekan surga alam biduk surgawi bisa dikatakan tidak ada bandingannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, orang yang tidak punya otak seperti ini. Yang mulia Su Tianmu, masalah ini tak bisa dipermainkan, cepat pergi dan tunggu minum. Wajah Gu Zhengtao tidak sedap dipandang saat dia memaksakan diri untuk menahan kekesalannya dan berseru kepada Su Tianmu. Kalian lanjutkan atau minggir, jangan hambat saya. Su Tianmu dengan samar membuka mulutnya, tidak apa-apa untuk tidak percaya, lalu biarkan jalan. Wajah Gu Zhengtao membiru, begitu saja, dia tidak mendengarkan nasihatnya, dia harus menemukan kematian. Kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Gu Zhengtao membenci besi dan melambaikan lengan bajunya dan berdiri menjauh. Cai Mingjiang tak akan berhenti, dan bahkan mengangkat tangannya ke Su Tianmu, bermaksud untuk bergegas. Su Tianmu melangkah ke gerbang batu Zentian, menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya tegas. 700.000 jin, itu jelas merupakan tantangan besar baginya, tetapi tantangannya adalah lonjakan kekuatan. Ketika dia menerobos alam bumi menyeluruh, apakah itu baju besi astral atau kekuatan tubuh fisiknya, itu bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Melihat Su Tianmu berdiri tegak di depan gerbang batu Zentian, semua orang di halaman menjadi tenang, semua menatap lurus ke arah Su Tianmu, hati mereka terangkat sekali lagi. Meskipun Su Tianmu begitu tertutup dan cari mati, Su Tianmu telah menerobos gerbang batu Zentian sekali, dan tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya terlalu banyak. Memang benar bahwa keajaiban tidak terjadi pada kebanggaan surgawi, tetapi mereka bisa pergi dan menciptakan keajaiban. Sudah mulai masuk. Saat Su Tianmu mengangkat kakinya, hati kerumunan orang banyak menggantung lebih tinggi, dan tatapan mereka bahkan lebih mematikan saat mereka menatap Su Tianmu, tidak berani menjauh selama setengah detik. Kaki kiri dengan cepat mendarat, langsung melangkah keluar dari kawah di tanah, tekanan 700.000 pound yang membuat kaki itu langsung mendarat. Wajah Su Tianmu langsung memutih saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tekanan 700.000 jin secara langsung menekan 5 jeroan dan 6 organ dalamnya, dan semua bagian tubuhnya yang paling rapuh menerima pukulan yang fatal. Cukup tutup matanya, tutup keenam inderanya, dan ambil langkah kedua. Tubuh Su Tianmu bergetar dan seteguk darah merah menyembur keluar. Kerumunan orang menyaksikan dengan ngeri, tekanan 700.000 jin yang secara langsung menekan daging, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Dan yang paling menakutkan adalah Su Tianmu sebenarnya belum mati. Jika tekanan yang begitu menakutkan menekan saya takut tulang saya akan hancur. Saat itu benar-benar menakutkan, dia masih hanya memuntahkan seteguk darah.
Jika tekanan ini menimpa Zhu Yuanan dan yang lainnya, saya khawatir tulang mereka akan hancur sejak lama. Kerumunan terkejut dan berdiskusi, mata mereka tak bisa tidak melihat ketiga Gu Zhengtao yang terlihat geblek, bukan karena mereka meremehkan ketiganya. Dalam hal tubuh fisik, ketiga Gu Zhengtao yang digabungkan tidak sebagus satu Su Tianmu. Gu Zhengtao tiga orang merasakan tatapan kerumunan, menoleh untuk melihat, wajah mereka semua gelap. Kalian bisa memuji Su Tianmu, mengapa melibatkan dia? 700.000 tekanan bisa bertahan begitu lama, bahkan jika dia tak bisa menerobos, saya yakin dia. Tubuh daging menjadi orang suci, itu bukan legenda, itu benar-benar menjanjikan. Hari ini dia mengajari kita sebuah pelajaran, apakah pertahanan alam bumi menyeluruh benar-benar tak terkalahkan. Yang kita butuhkan hanyalah baju besi astral itu hancur, maka kita tidak ada apa-apanya. Kerumunan terkejut dan menghela nafas saat mereka terus menaruh perhatian pada Su Tianmu, hanya untuk melihat bahwa Su Tianmu saat ini berdiri di bawah gerbang batu penekan surga, sama sekali tak bisa bergerak. Langkah ketiga, sama sekali tak bisa melangkah. Tinggal selangkah lagi, kasihan. Kerumunan menggelengkan kepala dengan menyesal, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Tidak ada hubungannya dengan posisi, tidak ada hubungannya dengan kepentingan, hanya kekaguman pada yang kuat. Mengembuskan napas dan mengembuskan napas. Sasa-sasa. Suara halus yang konstan terdengar, alis kerumunan orang berkerut, penuh keanehan, dari mana gerakan itu berasal. Kalian lihat, dengan raugan waspada, tatapan kerumunan orang itu langsung mendarat di gerbang batu Zentian, hanya untuk melihat bahwa batu-batu Zentian itu terus-menerus dipotong dengan bekas pedang, dan bubuk batu yang dihancurkan terus berjatuhan. Aura yang sangat kuat menyelimuti kerumunan. Pedang, niat pedang. Tiga alam niat pedang, hati pedang. Rahan kerumunan turun, Su Tianmu benar-benar telah memahami ranah terakhir dari Sword Intent, Sword Heart. Dia telah memahami puncak dari Sword Heart. Merasakan kerasnya niat pedang Su Tianmu lagi, kerumunan itu langsung dipenuhi dengan kesulitan. Su Tianmu benar-benar telah menghancurkan mereka semua dalam aspek lain. Kebanggaan surgawi hadir, tetapi mereka semua yang menggunakan pedang, mereka semua telah memahami niat pedang, dan mereka yang tidak memahaminya tak dapat disebut kebanggaan surgawi. Mereka semua umumnya berada di tingkat kedua alam niat pedang, tingkat tubuh pedang, dan sangat sedikit yang telah mencapai hati pedang. Tapi Su Tianmu baru berusia 18 atau 19 tahun, tidak hanya dia mencapai hati pedang, dia juga mencapai puncak hati pedang, sungguh menakutkan. Niat pedangnya masih semakin kuat. Tiba-tiba Zhu Yuanan berseru dengan raut muka yang sangat berlebihan, dia adalah salah satu dari mereka yang hadir yang secara terbatas memahami hati pedang, jadi dia sangat jelas tentang seberapa kuat niat pedang Su Tianmu. Masih memperkuat, omong kosong, apa maksud pedang di atas? Kerumunan begitu terkejut sehingga mata mereka berkaca-kaca, otak mereka langsung mengalami korsleting. Mereka telah mengejar niat pedang sepanjang hidup mereka, dan Su Tianmu sebenarnya sudah mengejar niat pedang di atas. Ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di atas niat pedang adalah kekuatan pedang. Gu Zhengtao berbicara dengan susah payah, hatinya penuh dengan kepahitan. Su Tianmu sudah melampaui mereka, terlalu banyak. Bukankah kekuatan pedang sesuatu yang hanya bisa dipahami saat kamu mencapai alam Tongtian? Kerumunan bergumam, mengingat bahwa mereka hanya pernah mendengar tentang alam Tongtian yang memahami momentum pedang. Momentum pedang adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada niat pedang, dan kekuatan kehendak yang bahkan lebih sulit untuk dicapai. Dia seharusnya tak bisa melakukannya, kan? Seorang pria berbicara, hatinya bergetar. Kerumunan terdiam, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini sekarang, tidak ada yang berani menjawab pertanyaan ini. Pedang, kekuatan pedang. Mulut Su Tianmu terus mengeluarkan darah, tetapi sudut mulutnya terangkat. Kali ini ketika dia menantang batas-batas tubuh fisiknya, sebenarnya ada kegembiraan yang tak terduga. Tekanan yang sangat besar dari 700.000 jin benar-benar membuatnya langsung mematahkan belenggu niat pedang, bergegas menuju potensi pedang. Niat pedang dibagi menjadi 3 alam, dan potensi pedang juga dibagi menjadi 3 alam. Alam pertama dari potensi pedang, tulang pedang. Mengumpulkan tulang pedang adalah satu-satunya cara untuk memulai potensi pedang. Satu tulang pedang,
adalah 2 kali lipat potensi pedang, 2 tulang pedang, adalah 3 kali lipat potensi pedang. Dan seterusnya, ekstrimnya 9, 10 penuh, 10 buah tulang pedang, adalah 10 kali lipat dari niat pedang. Alam kedua dari kekuatan pedang, kekuatan pedang. Tulang pedang adalah dasar dari kekuatan pedang. Berapa banyak tulang pedang yang ada, seberapa kuat kekuatan pedang itu. Kekuatan pedang 3 alam, kekuatan pedang. Demikian pula, semakin banyak tulang pedang yang ada, semakin kuat potensi pedang. Pedang kecil di urat pedang beroperasi dengan edan-edanan, dan Yuan Zhu di dalamnya terbakar dengan edan-edanan. Klek, klek, Su Tianmu mengangkat kakinya dan mengambil langkah ketiga, dan semua persendian di tubuhnya bergerak. Dia akan menyeberangi gerbang batu penekan surga. Melihat Su Tianmu melangkah, kerumunan orang itu melompat kaget, dan terlebih lagi, kulit kepala mereka mati rasa. Sulit membayangkan bagaimana alam biduk surgawi dapat menahan tekanan yang begitu menakutkan untuk melangkah melalui gerbang batu penekan surga. Semua orang yang hadir, bertanya pada diri sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukannya. Kaki, mendarat dengan mantap, 700.000 pound, berhasil menerobos. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan botol giok, bukan pil penyembuh, bukan pil pemulihan, tapi darah penyu Tongtian. Mengambil darah penyu Tongtian saat ini, efeknya akan langsung mencapai puncaknya. Plak, setelah meminum darah kura-kura Tongtian dan menghancurkan botol giok, Su Tianmu menoleh untuk melihat gerbang batu Zentian, wajahnya dingin dan tegas. Sambil menyapu sekilas ke arah kerumunan orang yang penuh dengan keterkejutan, ia berseru dengan lantang, tambahkan satu bagian lagi. Apa? Kerumunan membeku, mereka tidak bereaksi terhadap apa yang baru saja dikatakan Su Tianmu, dan ketika mereka melakukannya, mereka semua melompat kaget. Dan tambahkan sepotong. Menambahkan satu bagian lagi akan menjadi 800.000 jin, baju besi astral akan hancur berkeping-keping. Dia orang edan. Sekarang tidak ada yang mengutuk Su Tianmu karena cari mati, tetapi langkah itu masih edan sampai ekstrim. 800.000 pound, bahkan Zhu Yuanan pun tidak berani menantangnya. Ini adalah tekanan putus asa mereka. Setelah Gu Zhengtao terkejut, dia terburu-buru, sudah cukup sesat untuk mengguncang 700.000 jin dengan tubuh fisiknya, tetapi juga 800.000 jin, apakah dia benar-benar tidak menganggap serius hidupnya sendiri? Baru saja akan membuka mulutnya untuk berhenti, tetapi segera bertemu dengan tatapan tegas Su Tianmu, Gu Zhengtao ragu-ragu dan harus tetap diam. Tetapi orang-orang yang hadir semua terpana oleh kegilaan Su Tianmu, dan tidak ada yang naik untuk menambahkan batu Zentian kepadanya. Melihat ini, Su Tianmu mengambil tindakan sendiri. Saya akan melakukannya. Gu Zhengtao menarik napas dalam-dalam, berbalik dan melangkah untuk membawa batu Zentian dan menambahkannya ke pintu batu Zentian. Saat dia memakainya, Gu Zhengtao dapat dengan jelas merasakan tubuhnya gemetar. Menyaksikan batu penekan surga ke-8 ditambahkan, kerumunan itu menelan ludah dengan keras dan bahkan tak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah pun. 8 batu penekan surga, mereka sudah hanya layak untuk ditonton dari jauh. Bahkan Zhu Yuanan tak bisa menahan diri untuk tidak merasa terintimidasi. 800.000 jin memukulinya sampai mati. Dia tidak berani menantangnya. Buku batu giok itu memang penting, tetapi hidupnya bahkan lebih penting. Orang edan ini. Kemudian Zhu Yuanan menatap kulit Su Tianmu yang berangsur-angsur menjadi mengerikan. Kekuatan fisiknya tidak membuat dia tidak senang, tetapi merusak perbuatan baiknya adalah perseteruan yang mematikan. Jika Su Tianmu berhasil menembus 800.000 kg, maka buku giok tak akan ada harapan baginya. Yang terbaik adalah mati di bawah batu Zentian. Wajah Cai Mingjiang juga berangsur-angsur menjadi jelek, dia juga berharap Su Tianmu akan mati di bawah batu Zentian, sehingga dia bisa memiliki harapan untuk mendapatkan buku giok. Gu Zhengtao tidak memiliki ketidaknyamanan di dalam hatinya, dia sudah benar-benar yakin pada Su Tianmu. Meskipun dia juga tak bisa melepaskan buku giok, dia lebih berharap Su Tianmu akan dapat melakukan keajaiban. Bagaimanapun, semakin kuat Su Tianmu, semakin besar manfaatnya bagi keluarga lembah. Kakak tahu, apakah saya salah sebelumnya? Gu Feng tiba-tiba melangkah ke arah Gu Zhengtao dan menatap Su Tianmu dengan raut muka yang rumit. Gu Zhengtao menoleh untuk menatapnya,
menarik napas dalam-dalam, dan raut mukanya mulai menjadi rumit juga. Kita semua salah sebelumnya. Menganggukkan kepalanya, dia membuka mulutnya. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Sutianmu dihargai oleh Pangeran Agung di usia yang begitu muda. Ada sesuatu dalam diri Sutianmu yang tak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti mereka. Itu adalah kegilaan. Kegilaan terhadap kekuatan, kegilaan terhadap batas. Kebanggaan surgawi mereka ini, sejak mereka telah menerobos gaya pemusnahan yang menghasilkan kompos sebelumnya, mereka telah berpuas diri dan mulai menikmati segalanya, tetapi mereka tak pernah berpikir bahwa di dunia ini, masih ada orang yang bahkan lebih baik darimu yang mati-matian berusaha melakukan yang terbaik. Sepertinya di masa depan, saya akan menjauhkan diri dari seks. Gu Feng tersenyum pahit dan membuka mulutnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak pikirannya pada wanita, jika tidak, kultivasinya saat ini tak akan pernah jauh lebih buruk dari Gu Zhengtao. Sutianmu berdiri di depan gerbang batu penekan surga, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia masuk tanpa ragu-ragu. Potensi tubuh fisiknya telah diperas, dan sekarang, dalam hal kekuatan tubuh fisik, tahap tengah alam Torok Fare tidak terkalahkan, dan tahap akhir alam Torok Fare sulit untuk disaingi. Hanya mereka yang berada di puncak alam Torok Fare bumi yang memenuhi syarat untuk berhubungan dengannya. Ketika dia menerobos alam melampaui bumi, kekuatan tubuh fisiknya akan secara langsung sebanding dengan alam surgawi. Tapi Sutianmu sekarang menjadi serakah, dia tidak hanya menginginkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan pedang. Dia ingin memeras kekuatan pedang, untuk menciptakan prajurit surgawi yang ekstrim, untuk membuka jalan. Dengusan teredam yang biasa, tekanan besar yang menekan tubuh, tidak ada yang bisa tetap tenang. Kerumunan melihat dengan ketakutan, tetapi mereka melihat Sutianmu berdiri di bawah gerbang batu penekan surga tanpa bergerak lagi. Dia tak bisa bergerak lagi. Stagnasi Sutianmu jatuh langsung ke mata kerumunan sebagai ketidakmampuan untuk bergerak, dan ini menyebabkan mereka semua menghela nafas lega. Mereka semua adalah kebanggaan surgawi tingkat atas, sulit untuk menerima dihancurkan oleh orang lain, setidaknya sekarang ini bisa membuat mereka merasa lebih baik di hati mereka. 800.000 jin, memikirkannya saja sudah cukup menakutkan, wajar saja dia tak bisa menerobos. Jika itu saya bahkan tak akan berani memikirkan angka yang begitu menakutkan. 700.000 jin, itu sudah sangat menantang surga, tapi tempat pertama malam ini akan diperebutkan lagi. Kerumunan berdiskusi dan tak bisa tidak melihat Su Yuanan, satu-satunya yang berhasil menantang 700.000 jin malam ini adalah Su Yuanan dan Sutianmu. Dan sekarang Sutianmu tak dapat menantang 800.000 jin, maka harapan Su Yuanan untuk memenangkan tempat pertama jauh lebih tinggi. Di saat yang sama, Gu Zhengtao dan Cai Mingjiang juga memiliki harapan, mereka hanya tidak berani menembus 700.000 pound, bukan berarti mereka sama sekali tak bisa. Senyum terangkat di wajah Su Yuanan dan Cai Mingjiang, pemandangan inilah yang paling ingin mereka lihat. Sepertinya tak mungkin, 800.000 jin. Kamu beruntung jika tidak mati di sini. 800.000 jin, tahap akhir dari alam Torok Fare bahkan mungkin tak bisa menerobos, benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Tempat pertama malam ini adalah milikku. Cai Mingjiang dan Su Yuanan sama-sama memiliki rasa sombong di hati mereka dan bersaing, mereka tidak berani mencoba 800.000 jin, tetapi mereka dapat menambahkan 10.000 jin menjadi 10.000 jin, dan mereka sama sekali tidak perlu bermain-main dengan nyawa seperti Sutianmu. Setelah mata Gu Zhengtao berkedip-kedip sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak Tao, sepertinya kami hanya bisa melihatmu. Gu Feng juga menghela nafas dan menoleh untuk melihat ke arah Gu Zhengtao, mengatakan bahwa tempat pertama ini hanya bisa diperebutkan oleh Gu Zhengtao. Gu Zhengtao menarik napas dalam-dalam, sekarang terserah dia untuk memperjuangkannya. Pergi dan suruh dia mundur, jangan bertahan lebih lama lagi. Melihat Sutianmu masih berdiri di bawah gerbang batu penekan surga dan menolak untuk mundur, dia berseru kepada Gu Feng. Gu Feng adalah satu-satunya di sini yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Sutianmu, jadi membiarkannya pergi dan membujuknya akan memberikan efek yang lebih baik. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membujuk, tetapi sebelumnya, dia bahkan tidak berani menantang 700.000 pound.
Gu Feng menganggukkan kepalanya dan melangkah dan dengan hati-hati berseru kepada Su Tianmu, "Yang mulia Su Tianmu, kamu sudah sangat kuat, keluarlah dulu." "Keluar? Kenapa keluar?" Su Tianmu melirik Gu Feng dan berbicara dengan lemah. Gu Feng langsung membeku saat mendengar ini, bukan karena desakan Su Tianmu, tapi karena nada bicara Su Tianmu. Di bawah 800.000 jin, seseorang masih bisa berbicara dengan mudah. "Ayo, tambahkan satu bagian lagi." Su Tianmu kemudian berbicara, "Setelah setengah botol darah penyu Tong Tian turun, 800.000 jin tak bisa lagi menekan potensi pedang daunnya, itu harus naik menjadi 900.000 jin." Apa? Tambahkan bagian lain. Gu Feng tidak melambat untuk beberapa saat, dan ketika dia menyadari apa yang baru saja dikatakan Su Tianmu, otaknya bergerak-gerak dan dia langsung meraung. Menambahkan satu potong lagi akan menjadi 900.000 kilogram. Apa yang dia katakan? Sepotong lagi. Setelah mendengar raugan Gu Feng, kerumunan orang itu membeku, lalu mereka semua melompat kaget. Apakah dia edan? Menambahkan satu potong lagi akan menjadi 90 kati. Apakah ada kesalahan? Dia bahkan tak bisa melangkah hingga 800.000 pound, dan dia masih memiliki 900.000 pound. Dia sangat ingin mati. Kerumunan orang berseru, membawa kata kematian sekali lagi. Tidak mampu menggerakkan 800.000 jin sekalipun, dan naik ke 900.000 jin, ini bukan cari mati. Su Tianmu, apakah kamu edan? Gu Zhengtao bahkan sangat terkejut sehingga dia mengutuk keedanan. Dia benar-benar tak tahu mengapa Su Tianmu melakukan ini. Jika dia bisa menantang 800.000 jin, lalu melangkahlah, sama sekali tidak ada yang hadir adalah lawanmu. Jika kamu tak bisa melangkah melewatinya, dan menambahkan 100.000 kilogram, bukankah kamu cari mati? Cepat pergi. Su Tianmu langsung mengabaikan orang-orang itu dan berseru kepada Gu Feng. Gu Feng menelan ludahnya dengan wajah penuh kengerian, tetapi melihat wajah Su Tianmu yang penuh dengan kemudahan, dia tetap memilih untuk pergi dan memindahkan batu itu. Gu Feng gemetar saat membawa batu itu ke arah Su Tianmu, bukan karena batu penekan surga terlalu berat, tetapi tangan dan kakinya menjadi lembut, dilembutkan oleh Su Tianmu. Plak, Gu Feng menempatkan batu penekan surga dengan susah payah, simpul di tenggorokannya berguling, dan tekanan gerbang batu penekan surga langsung melonjak menjadi 900.000 jin. Seluruh halaman, seketika terdiam. Semua orang menatap gerbang batu penekan surga, menatap Su Tianmu, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hati mereka semua terangkat. Mereka ingin menertawakan ketidaksopanan Su Tianmu, tetapi mereka tak bisa mengatakannya. Mereka ingin mengatakan bahwa Su Tianmu sedang cari mati, tetapi Su Tianmu berdiri di bawah pintu batu penekan surga, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Mereka ingin mengatakan bahwa keajaiban tidak terjadi, tetapi Su Tianmu telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka tidak ingin digaplok di wajah Su Tianmu lagi, tidak ingin dihancurkan oleh seorang remaja lagi, tapi ini sudah tak terhitung berapa kali. Di bawah tekanan 900.000 jin, wajah Su Tianmu menjadi putih dan putih lagi saat dia meludahkan seteguk darah. Kerumunan itu tampak tidak responsif, hanya memuntahkan seteguk darah, di bawah tekanan menakutkan dari 900.000 jin, itu sama sekali tidak cukup. Kemudian Su Tianmu gemetar, 900.000 jin, sudah mencapai batasnya. Langkah kedua, masih tidak bergerak, tapi tubuh Su Tianmu tiba-tiba bergetar dengan aura yang langsung membumbung tinggi. Terobosan, mata kerumunan melotot, di bawah tekanan yang begitu menakutkan, sudah menjadi berkah untuk tidak mati, tetapi dia benar-benar membuat terobosan. Benar-benar aneh. Tingkat ke-10 dari alam bidup. Su Tianmu bergumam di dalam hatinya, setelah tiba di ibu kota kerajaan dia tidak banyak berkultivasi dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menerobos. Di bawah tekanan yang menakutkan, kultivasinya langsung menerobos. Menerobos tingkat ke-10 alam biduk surgawi bukanlah yang dia harapkan, tujuannya adalah untuk mencapai tulang pedang. Black. Mengangkat kakinya dengan susah payah, suara persendiannya bergesekan begitu keras sehingga kulit kepala kerumunan orang kesemutan. Ningah! Su Tianmu meraung di dalam hatinya, dengan edan-edanan mengeluarkan kekuatan di urat pedangnya. Dia sudah lama tidak menggunakan pedang,
Itu karena kekuatan pedang itu tidak sekuat busur dan anak panah, dan itu tidak memungkinkannya untuk melakukannya untuk menyeberangi alam yang luas. Tapi sekarang lawannya semakin kuat dan kuat, busur dan anak panah akan kehilangan efeknya, dia harus mendapatkan kembali kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan pedang adalah pilihan terbaik. Jalur kekuatan pedang yang harus dia ambil, tulang pedang, harus dia capai. Di urat nadi pedang, pedang kecil itu berputar dengan edan-edanan, dan kekuatan pedang Dao sedang diekstraksi dan terus-menerus meninggalkan urat nadi pedang, melonjak ke seluruh bagian tubuh Su Tianmu dan melonjak ke dalam hatinya. Berkibar, berkibar, berkibar. Suara detak jantungnya menjadi semakin cepat, menjadi semakin kuat, dan bahkan memancarkan cahaya 7 warna. 7 lubang hati linglong, di luar pagoda terapung, ditampilkan untuk pertama kalinya. Gu Feng, yang berdiri di depan Su Tianmu, memperhatikan dengan seksama dada Su Tianmu memancarkan cahaya, sangat redup, tetapi benar-benar ada. Apa itu? Mata Gu Feng dipenuhi dengan keheranan, mengapa ada cahaya di dada seseorang? Dan itu masih merupakan cahaya 7 warna, apakah itu karena harta karun? Di bawah efek gabungan dari vena pedang dan 7 lubang linglong heart, langkah kedua Su Tianmu mendarat dengan susah payah. Sebelum dia bisa mengambil langkah ketiga, tiba-tiba terdengar raungan di kepalanya, dan lapisan kabut putih langsung menutupi matanya. Ketika kabut putih menyebar, pemandangan di depannya berubah, bangunan megah yang terus-menerus seperti istana surgawi, indah, sakral, dan kuat. Tiba-tiba, pedang besar keluar dari langit, tergantung di atas istana surgawi, tetapi tidak mendarat di istana surgawi, apalagi terbelah. Su Tianmu melihat pemandangan ini, dan saat keraguan meningkat, dia melihat tubuh pedang bergetar, dan semua bangunan megah tepat di bawah pedang raksasa itu, hancur berantakan, berubah menjadi pecahan-pecahan, dan kemudian berkeping-keping. Tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara sejuk, pemandangan ini sangat mengejutkan. Sebelum menggantung dan jatuh, benda itu sudah menghancurkan segalanya. Apakah ini kekuatan-kekuatan pedang? Bergumam, dia menanamkan adegan ini dalam-dalam di benaknya, dan kemudian memejamkan matanya, mengulang adegan yang baru saja terjadi di benaknya. Apa yang dia lakukan? Ketika kerumunan melihat Su Tianmu menunda mengambil langkah ketiga, mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah dia sedang memahami sesuatu? Pikiran kerumunan terus menyelidiki tubuh Su Tianmu, tetapi mereka tidak mendeteksi apapun, bahkan niat pedang pun terkumpul. Apa yang sedang dia lakukan? Sekarang mereka tak dapat memahaminya, memahami dan tidak seperti memahami sesuatu. Jika dia tak dapat bertahan, Su Tianmu tidak melakukan apapun selain memuntahkan darah itu. Jika dia dapat menerobos, lalu mengapa dia ragu-ragu untuk bergerak? Dalam persepsi Su Tianmu, waktu tampaknya telah berlalu selama beberapa abad, dan dia secara bertahap menyadari momentum pedang. Saya mengerti. Pada titik waktu tertentu, Su Tianmu tiba-tiba mendapat pencerahan dan membawa momentum pedang ke permukaan. Pada saat dia mencapai pencerahannya, perubahan surgawi langsung terjadi di dalam tubuhnya. Pedang kecil di urat pedangnya terus-menerus menyemburkan kekuatan pedang, sementara semua niat pedang menyatu ke arah lengan kanannya, menyatu di atas tulang radial lengan bawahnya. Seolah-olah membangun senjata dewa, tulang jari-jari secara bertahap menjadi tajam. Tulang pedang pertama, menjadi. Su Tianmu membuka matanya, dan cahaya tegas membumbung tinggi. Gu Feng berdiri tepat di depan Su Tianmu, hanya untuk merasakan perasaan krisis yang kuat datang. Seketika bulu kuduknya berdiri tegak, tidak berani memikirkan apapun yang dia belokkan untuk menghindar. Mendesis. Sosok Gu Feng yakin, hanya untuk merasakan sakit di lengan kanannya, melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa pakaian di lengan kanannya langsung ditusuk melalui mulut yang terpotong berlumuran darah. Menarik bukaannya untuk melihatnya, ada luka di lengan kanannya yang cukup terlihat untuk melihat tulangnya. Gu Feng menatap Su Tianmu dengan ngeri, hanya dengan satu tatapan saja sudah hampir mengeluarkan kandung kemihnya. Jika dia menghindar sedikit lebih lambat, bukankah dia akan kehilangan nyawanya? Dia barusan, apa yang sedang terjadi? Gu Feng merasa kedinginan, hanya dalam waktu singkat ini, dia merasa tubuh Su Tianmu telah mengalami perubahan radikal, tetapi dia tak bisa mengatakan di mana perubahan itu terjadi.
Su Tianmu seperti pedang sedingin es mengangkat kakinya untuk mengambil langkah ketiga, suara gesekan sendi yang bergesekan bergema sekali lagi. Dengan langkah ketiga, dia dengan mantap keluar dari gerbang batu penekan surga 900.000 jin. Dia melangkah keluar, mata kerumunan itu berkaca-kaca, dan mereka baru saja berseru kaget ketika gerbang batu penekan surga di belakang Su Tianmu langsung runtuh dan langsung runtuh. Di bawah suara gemuruh keras, gerbang batu yang dibangun oleh 9 buah batu penekan surga, seolah-olah dipotong oleh pisau, berubah menjadi serpihan dan runtuh dengan ledakan keras. Kerumunan belum pulih dari keterkejutan Su Tianmu yang melangkah keluar dari gerbang batu penekan surga, ketika mereka dikejutkan oleh suara keras, dan ketika mereka mengalihkan pandangan untuk melihat, mereka langsung ketakutan dan sempoyongan ke belakang, hampir semua dari mereka jatuh ke tanah karena ketakutan. Gerbang batu Zentian, runtuh. Batu penekan surga sulit untuk dipotong bahkan di alam bumi menyeluruh. 9 buah batu penekan surga sebenarnya langsung hancur seperti ini. Kekuatan macam apa yang dipecah oleh batu Zentian ke dalam ini? Mungkinkah itu niat pedang? Kerumunan itu memandangi tumpukan batu yang pecah dengan ngeri, menelan ludah mereka dengan ngeri. Tatapan mereka kembali ke Su Tianmu sekali lagi, apakah niat pedang itu begitu menakutkan? Mungkinkah dia sudah mencapai momentum pedang? Mendengar ini, semua orang merasa kedinginan. Itu adalah kekuatan kehendak yang hanya bisa dipahami oleh alam Tongtian, dan Su Tianmu masih hanya di alam biduk surgawi, dan dia telah melakukannya. Ini, apakah ini masih manusia? Dia baru berusia 18 atau 19 tahun ini ya. Banyak orang meratap, bakat Su Tianmu benar-benar putus asa. Mereka adalah kelompok kebanggaan surgawi terkuat di ibu kota kerajaan, dan mereka langsung dihancurkan menjadi debu. Su Tianmu menghembuskan napas panjang, tatapannya berubah dari tajam menjadi lembut dan cuek. Kekuatan pedang alam pertama, akhirnya melangkah ke ambang pintu. Bergumam di dalam hatinya, lalu berdebar-debar, dia sekarang sangat menantikan hari ketika dia menerobos alam Torok Fare. Setelah memahami potensi pedang, dan dengan dukungan darah penyu surgawi dan Dewa Es, maka dia tak akan terkalahkan dalam serangan dan pertahanan pada saat yang bersamaan. Begitu dia menerobos alam Torok Fare, dia akan bisa langsung memusnahkan tahap tengah alam Torok Fare. Tahap akhir dari alam Torok Fare tak bisa melukainya sedikit pun. Puncak alam melampaui bumi hanya bisa melawannya sampai imbang. Di dalam halaman kecil itu, sangat sunyi untuk waktu yang lama. Su. Gu Feng terus menelan ludahnya dan membuka mulutnya kepada Su Tianmu, tetapi dia tak pernah bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya, lidahnya seperti simpul, dan ucapan yang ingin dia ucapkan tak pernah bisa keluar. Su Tianmu menoleh untuk melihat Gu Feng, mengerutkan bibirnya, apa yang ingin kamu katakan, tarik napas dan kemudian katakan tidak. Membaca arti Su Tianmu, Gu Feng menghirup dalam-dalam seteguk udara sejuk, bahkan dengan api unggun yang menyala di sebelahnya, udara saat ini juga sangat dingin. Yang mulia Su Tianmu, kamu memahami momentum pedang. Tidak, tatapan Su Tianmu berkedip-kedip saat dia langsung memberikan jawaban negatif. Tidak, Gu Feng langsung bingung, barusan ada keributan besar, itu masih disebut tidak. Lalu kekuatan pedang yang sebenarnya, sejauh mana itu menakutkan? Su Tianmu menganggukkan kepalanya sebagai penegasan, momentum pedang, dia telah memahaminya, tetapi baginya, itu bukanlah pemahaman yang sebenarnya. Dia telah menggunakan pedang ganda, dan sekarang dia hanya membangun tulang pedang. Tulang pedang di tangan kirinya belum dibangun, jadi itu hanya bisa dianggap setengah dipahami. Satu tulang pedang hanyalah satu tulang pedang, dua tulang pedang bukanlah tujuannya. Ekstrimnya 9, 10 penuh, 10 tulang pedang, adalah tujuannya. Oke, Gu Feng menarik sudut mulutnya, sepertinya jika dia ingin melihat kekuatan pedang yang sebenarnya, dia hanya bisa melihatnya di alam Tongtian. Putra dan putri dari 3 klan besar, setelah melihat tatapan Su Tianmu berkedip-kedip untuk beberapa saat, mereka menghela nafas lega. Su Tianmu yang tidak memahami momentum pedang adalah pemandangan yang paling ingin mereka lihat. Setidaknya, martabat terakhir mereka tetap terjaga.
Mereka baru saja menghela nafas lega ketika mereka melihat Su Tianmu melangkah menuju paviliun keempat, dan kerumunan orang tak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dan kemudian hati mereka terkejut. Dia sedang menuju ke buku giok. Berhenti. Apa yang kamu inginkan? Seseorang melompat dan meraung, apakah buku giok itu milikmu? Ambil saja. Langkah kaki Su Tianmu lebih dari sekedar selangkah, dia langsung melangkah ke paviliun nomor 4, mengambil buku giok, dan mengambil anggur menyala. Letakkan barang-barang itu. Tindakan Su Tianmu ini secara langsung membuat marah para kebanggaan surgawi itu, belum ada yang ditentukan, ini mengambil hal-hal terbaik, ketika mereka tidak ada. Apakah itu milikmu? Kamu ambil, letakkan. Kami telah bekerja keras di sini sepanjang malam hanya untuk buku giok. Apa yang memberi kamu hak untuk mengambilnya? Su Tianmu, lebih baik kamu cepat-cepat meletakkannya atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kebanggaan surgawi itu semua menatap Su Tianmu dengan wajah penuh kenakalan, dan bahkan secara bertahap memerah dengan aura pemusnah. Su Tianmu melirik mereka, sudut mulutnya menebarkan senyum dingin, dan dia berbicara dengan samar, sepertinya kalian masih belum mengetahui situasinya, ini awalnya milikku, apa yang tak bisa kamu ambil? Dan kalian, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk membuatku meletakkan sesuatu? Ucapan ini benar-benar membuat marah para Celestial Pride itu, bahkan mereka yang berasal dari keluarga Gu tidak terkecuali, ucapan ini sedikit terlalu menghina. Saya menerobos gerbang batu penekan surga 900.000 jin, entah kalian pergi dan menerobosnya juga, atau tutup mulut. Su Tianmu dengan dingin menegur, menyapu mereka, dan langsung membuka altar anggur dan minum dengan pahit. Ini adalah barang rampasannya, jadi tentu saja dia harus menikmatinya dengan ceroboh. Akan menerobos gerbang batu penekan surga seberat 900.000 kilogram. Ucapan Su Tianmu menyebabkan kebanggaan surgawi itu langsung terbangun, menoleh untuk melihat tumpukan puing-puing. Mata mereka bergerak-gerak di sudut mata mereka. Mereka hanya akan pergi untuk menerobos gerbang batu penekan surga 900.000 jin jika mereka memiliki lubang di otak mereka. Kemudian mereka semua terdiam. Tempat pertama malam ini, Su Tianmu pantas mendapatkannya. Tetapi mereka semua penuh dengan perasaan keras. Mereka begitu banyak kebanggaan surgawi, mengapa mereka ditekan oleh bocah ingusan? Tetapi mereka tak bisa tidak yakin, dalam hal kekuatan fisik, mengikat mereka semua tak akan bisa mengalahkan satu pun Su Tianmu. Menyaksikan Su Tianmu meneguk Fiery Wine, kerumunan orang itu berangsur-angsur menjadi serakah dan patah hati. Anggur yang baik itu diminum oleh Su Tianmu sendirian, atau dengan kasar. Boros, anggur berusia ratusan tahun, hanya manja seperti ini, apa dia tak tahu cara meminumnya secangkir demi secangkir? Dia tidak minum, dia hanya minum air putih, boros. Tapi anggur itu milik Su Tianmu, bahkan jika Su Tianmu menuangkan anggur di tempat, mereka hanya bisa menonton dengan napas tertahan. Simpan sedikit, simpan sedikit, simpan sedikit untukku. Gu Feng melihat sakit hati, anggur yang begitu enak, setidaknya sisakan seteguk untuknya, sudah berapa lama dia mendambakannya, dan dia baru saja mendentingkannya dan meminumnya. Senang sekali. Setelah seluruh botol anggur turun, Su Tianmu menyeka noda anggur di sudut mulutnya dan berseru bahwa itu menyakitkan. Setelah bertarung sampai mati, seseorang harus memiliki sebotol anggur terbaik untuk menghadiahi diri sendiri. Pah! Altar anggur hancur di tanah, dan hati Gu Feng hancur saat dia melihat tubuhnya bergetar. Benar-benar tidak ada seteguk pun yang tersisa untuknya, kejam, terlalu kejam. Pergi, wajah Su Tianmu penuh dengan warna merah tua, dengan mabuk melambaikan tangannya ke arah Gu Feng, tujuannya tercapai, sudah waktunya untuk kembali dan beristirahat. Gu Feng melihat pecahan altar anggur dengan wajah penuh rasa sakit pada daging, dan melengkungkan tangannya ke arah Gu Zhengtao, yang mengangguk dan membuka mulutnya. Pergi dan rawat Yang Mulia Su Tianmu dengan baik, jika Yang Mulia Su Tianmu keluar dari tempat tidur, hanya kamu yang akan bertanggung jawab. Gu Feng buru-buru mengangguk, bagaimana dia bisa membiarkan Su Tianmu mengalami kecelakaan, tetapi kemudian dia merasa ada yang tidak beres, melirik Su Tianmu yang mabuk, wajahnya penuh dengan keanehan, dia pergi untuk merawat Su Tianmu dengan baik. Apa yang akan dia jaga? Dirinya sendiri. Gu Feng menggigil,
Dia hanya merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Setelah menggigil dia buru-buru mengikuti Su Tianmu. Anak-anak Kaizu dari dua keluarga memandang Su Tianmu yang pergi, mata mereka penuh keengganan. Sebelum mereka datang mereka semua berambisi, tetapi sekarang mereka terputus oleh seorang bocah ingusan. Bagaimana mereka bisa rela? Bukankah namanya Su Tianmu? Kai Mingjiang tiba-tiba berdebar-debar di hatinya dan bertanya ke samping. Pria itu mengangguk, bukankah dia sudah tahu siapa namanya? Kenapa dia masih bertanya? Apakah kalian masih ingat pangeran kedua secara khusus mengirim seseorang ke kota Taodong sebelumnya? Kai Mingjiang berbicara setelah merenung sejenak. Anggota keluarga Kai berpikir keras, dan setelah beberapa saat, mereka semua mengangguk. Klan saya juga secara khusus mengirim seseorang ke kota Taodong untuk merayakannya, seolah-olah itu untuk merekrut seseorang, kata seorang putra klan Kai, dan tiba-tiba membeku, menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan sikap keras. Ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Mungkinkah yang merekrutnya adalah dia? Itu dia. Kai Mingjiang menganggukkan kepalanya sebagai penegasan, dia terlalu gugup sebelumnya, dan begitu fokus untuk mendapatkan album giok sehingga dia hanya mengingatnya saat ini. Faktanya, tidak perlu memikirkannya, lihat saja sikap keluarga Gu dan mereka, selain pengikut Pangeran Agung, Su Tianmu, bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Gu dengan mata mereka yang tinggi di atas tanah bisa begitu menghormati seorang remaja. Kudengar Pangeran Agung, Pangeran kedua, dan Putri ketiga semuanya pergi untuk merekrutnya, dan pada akhirnya, hanya Pangeran Agung yang berhasil. Tidak heran, bukan hanya keluarga Kai, keluarga Su juga telah mengetahui tentang Su Tianmu, dan sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa tiga pewaris tahta kerajaan semuanya begitu terikat pada seorang remaja. Bahkan mereka benci melakukan apapun untuk merekrut bakat iblis Su Tianmu ini. Dia adalah ancaman besar bagi pangeran kedua. Kai Mingjiang berbicara dengan dingin, nafasnya dingin dan menakutkan saat ini. Saat ucapan itu jatuh, sebuah anak panah melesat untuk menghentikan Su Tianmu. Yang mulia, tolong tinggallah. Langkah kaki Su Tianmu terhenti saat ia melihat ke arah Kai Mingjiang, yang memiliki raut wajah yang buruk, dan sedikit berdesis. Minggir, langsung menegur dengan dingin, gugup yang baik tidak menghalangi. Raut muka Kai Mingjiang membeku, kekesalan muncul di matanya. Dia, kebanggaan surgawi inti keluarga Kai, benar-benar berani menyuruhnya pergi. Su Tianmu, tempat pertama di pesta makan malam hanya bisa mendapatkan buku batu giok. Namun kamu telah menyia-nyiakan aturan, satu orang akan minum anggur berapi-api terbaik, apakah kamu menaruh kami di matamu? Kai Mingjiang dengan marah menegur, dan orang-orang dari keluarga Kai langsung mengepungnya. Apa yang kamu ocehkan? Gu Feng tidak mengerti mengapa Kai Mingjiang tiba-tiba menghentikan jalan, dan tidak menyadari bahwa dia mengarang peraturan, dia langsung menjadi sangat marah. Aturannya adalah anggur terbaik dan buku giok adalah yang pertama, jangan katakan saat kamu meminumnya, sekarang datang dan bicaralah yang tidak masuk akal, saat mereka pandai menggertak. Aturannya adalah anggur dan buku giok terbaik adalah yang pertama. Apa? Kamu yang membuat aturan, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Ho, tempat pertama bisa mengambil semua barang bagus, lalu untuk apa kita berjuang sampai mati? Kai Mingjiang tertawa dingin dan membuka mulutnya, melihat ke arah Su Yuanan yang melangkah mendekat. Saudara Yuanan, datang dan beritahu mereka aturannya. Su Yuanan melangkah mendekat dan berdiri di samping Kai Mingjiang, dengan angkuh menatap Su Tianmu. Aturannya adalah tempat pertama hanya bisa mendapatkan buku giok, anggur, itu untuk diminum semua orang, bagaimana mungkin semua manfaatnya diambil oleh satu orang. Su Yuanan dan Kai Mingjiang sama, Su Tianmu telah menjadi ancaman besar bagi mereka, dan dia ingin membantu putri ketiga menghilangkan akibatnya. Adapun mengarang aturan, itu hanya untuk mencari alasan, jika mereka tidak menemukan alasan untuk melakukannya, mereka tak akan bisa menjelaskannya setelah itu. Kalian, Gu Feng menunjuk ke arah Kai Mingjiang dan mereka berdua sangat marah sehingga mereka bernyanyi serempak, membalikkan hitam dan putih. Apakah kalian yang membuat aturan? Ubahlah ketika kamu mengatakannya. Kai Mingjiang dan keduanya berdesis tanpa melirik Gu Feng, mereka bahkan tidak menatap mata Gu Feng. Su Tianmu memandang mereka berdua dengan senyum dingin, dia tahu bahwa kedua keluarga Kai Su tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia sendiri memiliki buku giok dan anggur untuk dirinya sendiri,
kebanggaan surgawi dua keluarga Kai pasti tak akan diyakinkan, dan pasti akan mencoba menemukan cara untuk mendapatkan kembali wajah mereka, dan terlebih lagi, mereka ingin merebut buku giok itu. Dan penampilannya malam ini pasti akan membuat kedua keluarga Kaizu menganggapnya sebagai bahaya besar yang tersembunyi, dan demi tuan mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Tapi sebelum melakukannya, apakah mereka sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Saya sudah minum anggur, lalu kenapa? Su Tianmu samar-samar berbicara, dengan menggoda menatap kedua anak buah Kai Minjiang. Bagaimana? Senyuman dingin di wajah Kai Minjiang berubah menjadi senyum sinis. Di depan begitu banyak kebanggaan surgawi mereka, dia masih berani menjadi sombong. Su Tianmu, kamu terang-terangan melanggar aturan, sekarang muntahkan anggurnya atau keluarkan buku gioknya. Memuntahkan anggur itu tak mungkin, sekarang hanya ada air seni, apakah kalian minum air seni? Su Tianmu berdesis dan membuka mulutnya, mengatakan bahwa dia akan melepaskan ikat pinggangnya. Melihat Su Tianmu benar-benar akan melepaskan ikat pinggangnya dan kencing untuk mereka minum, kedua wajah Kai Minjiang langsung tenggelam, dan orang-orang mereka bahkan lebih marah. Tidak ada yang berani mempermalukan mereka seperti ini. Su Tianmu, ini kamu yang meminta kematian. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan kami. Kai Minjiang dan Zhu Yuanan meraung dengan marah, langsung akan menyerang Su Tianmu. Kai Minjiang, Zhu Yuanan, apakah kalian pikir saya sudah mati? Gu Zhengtao melangkah dengan wajah penuh kedinginan, semua kebanggaan surgawi keluarga Gu mengikuti di belakang, beraninya mereka secara terbuka berurusan dengan orang-orang mereka, apakah mereka memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada aturan apa atau tidak, ini jelas mencoba untuk berurusan dengan Su Tianmu, menindas orang-orang mereka. Apakah kalian mencoba memulai perang dengan kami? Kai Minjiang dan Zhu Yuanan melirik Gu Zhengtao, keduanya berdesis dengan jijik. Gu Zhengtao, hanya ini yang kalian miliki, kami 2 kali lipat dari jumlah kalian, jika kalian masuk akal, maka jujurlah berguling ke samping dan jangan datang cari mati. Wajah Gu Zhengtao terangkat dalam permusuhan, di wilayahnya, dia masih berani bersikap sombong. Benar-benar berpikir saya takut pada kalian. Gu Zhengtao bergumam dengan dingin dan mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya. Dentang, dentang, dentang. Para surgawi keluarga Gu di belakang semuanya menghunus pedang mereka. Su Tianmu adalah anak buah Pangeran Agung, dan telah mendapatkan lebih banyak wajah untuk mereka malam ini, jadi tak mungkin mereka akan membiarkan sesuatu terjadi pada Su Tianmu. Melihat Gu Zhengtao berencana untuk bertarung dengan mereka, Kai Minjiang dan Zhu Yuanan saling memandang dan keduanya tertawa. Karena ini masalahnya, sudah tepat untuk menyelesaikan semuanya, dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Mereka berani bergerak, tetapi mereka telah membuat pengaturan sejak lama. Tetapi pada awalnya, itu bukan untuk berurusan dengan Su Tianmu, tetapi dengan keluarga Gu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Persaingan memperebutkan tahta kerajaan semakin ketat, dan pada dasarnya tidak ada gunanya bagi 3 keluarga besar untuk bertemu, jadi tak mungkin mereka tak akan meninggalkan punggung mereka. Pada titik ini, saya khawatir orang-orang dari keluarga lembah tak akan menyangka bahwa mereka akan mengaturnya dengan begitu bijaksana di wilayah keluarga lembah sendiri. Gu Feng, bawa Yang Mulia Su Tianmu pergi. Gu Zhengtao menatap Kai Minjiang dan yang lainnya dengan mata dingin dan berseru kepada Gu Feng. Gu Feng mengangguk dengan berat, meskipun kekuatan Su Tianmu lebih kuat darinya, tak mungkin baginya untuk bertarung dengan kebanggaan surgawi 2 keluarga Kaizu. Hanya ketika Su Tianmu pergi barulah Gu Zhengtao dan yang lainnya dapat bertarung tanpa rasa takut, dan hanya dengan begitu mereka dapat berharap untuk keluar dari bawah pengepungan 2 keluarga Kaizu. Tidak perlu, Su Tianmu, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya, dengan barang-barang ini, dia masih harus lari. Jika Alam Tong Tian tidak datang, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjaganya. Yang Mulia Su Tianmu, Gu Feng sedang terburu-buru dan hendak membuka mulutnya untuk membujuknya, ketika dia tiba-tiba teringat tentang perbuatan Su Tianmu dan langsung terdiam. Gu Zhengtao dan yang lainnya memiliki reaksi yang sama, kekuatan sejati Su Tianmu bukanlah semua yang diperlihatkan malam ini. Kekuatan terbesar Su Tianmu adalah busur dan anak panahnya. Busur dan anak panah Su Tianmu luar biasa, hanya Kaizu dan orang-orang ini yang tak bisa bertahan lebih dari beberapa anak panah. Kamu punya nyali. Kai Jiangming mengacungkan jempol pada Su Tianmu,
tapi senyum dingin di sudut mulutnya tidak berhenti. Su Tianmu, kami telah mendengar tentang kekuatan busur dan anak panahmu. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dalam pemanah dewa kerajaan yang bisa menandingi kamu. Hanya kami orang-orang, kami benar-benar tak bisa melawan busur dan anak panah kamu. Tetapi, pada jarak sedekat itu, hanya busur dan anak panah kamu, bisakah mereka bekerja? Kedua keluarga Kaizu semuanya berdesis dengan puas. Mereka semua hanya berjarak 1 zang atau kurang dari Su Tianmu. Busur dan anak panah jarak jauh ini tak bisa efektif sama sekali. Meskipun kekuatan busur dan anak panahnya kuat, kekurangannya juga sangat jelas. Terlalu dekat dan terlalu jauh tak akan berhasil. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Gu Zhengtao dan yang lainnya dapat membantu kamu membuka jarak? Begitu Su Tianmu membuka mulutnya, Kai Mingjiang segera berseru, sepertinya menebak pikiran Su Tianmu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Begitu ucapan Kai Mingjiang jatuh, kerumunan langsung merasa ada yang tidak beres. Di mana tekanannya? Setidaknya 100.000 jin, dari mana asalnya? Orang-orang dari keluarga Gu menoleh dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan batu penekan surga yang ditempatkan. Pada saat ini ketika mereka berbicara, orang-orang keluarga Zhu benar-benar telah memindahkan semua batu penekan surga dan membangun sebuah bangunan besar di dalam halaman. Tekanan langsung menyebar ke setiap sudut di dalam halaman kecil itu. Sompret, hal-hal tercela ini, mereka sudah menghitung sejak lama. Wajah kerumunan Gu Zhengtao langsung menjadi jelek, meskipun batu Zentian hanya dapat membiarkan keseluruhan memiliki tekanan 100.000 jin karena terlalu longgar, tetapi tekanan 100.000 jin ini merupakan pukulan fatal bagi busur dan anak panah Su Tianmu. Tekanan 100.000 jin tidak cukup untuk membanjiri mereka, tetapi cukup untuk membuat anak panah menyimpang dari lintasannya, dan kekuatan menghabisi tidak lagi dapat melukai musuh secara akurat, itu sama dengan tidak efektif. Kebanggaan surgawi dari klan Zhu dengan cepat bubar, bukan untuk mencegah Su Tianmu dan yang lainnya kabur, tetapi untuk melindungi batu penekan surga agar tidak dihancurkan. Selama batu penekan surga tidak dihancurkan, maka busur dan anak panah Su Tianmu tak akan bisa mengerahkan kekuatannya. Ketika Kai Mingjiang dan Zhu Yuanan melihat bahwa semuanya telah diatur, senyum dingin di sudut mulut mereka menjadi lebih puas, dengan sombong menatap Su Tianmu, sekarang, masih berani sombong. Otak tidak geblek, Su Tianmu menyapu sekilas, sebenarnya, dia sudah tahu tentang tindakan ini, meskipun dia mabuk, kekuatan jiwanya yang kuat tak akan lumpuh. Tapi dia tidak repot-repot menghentikannya, malah senang melihatnya. Sudah lama sekali sejak dia menghabisi seseorang dengan pedangnya. Pedang itu telah haus akan darah. Awalnya, dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk menghabisi kebanggaan surga di tahap tengah alam Chevalier, tapi sayang sekali sekarang kalian yang cari mati kalian sendiri. Su Tianmu melihat sekeliling dan berseru kepada Kai Mingjiang dan mereka berdua, tekanan 100.000 kilogram itu mudah bagiku, tapi bagi kalian, itu batasan yang sangat besar. Bahkan jika semua kebanggaan surgawi ini mampu melawan tekanan 100.000 jin untuk waktu yang singkat tanpa harus mengkhawatirkannya, tetapi setelah jangka waktu yang lama, tekanan 100.000 jin ini akan menjadi beban yang tak tertahankan bagi mereka. Meskipun tekanan 100.000 jin membatasi busurnya, itu juga mendorong kekuatannya, bahkan tekanan 900.000 jin tak dapat menghancurkannya, jadi apa artinya 100.000 jin? Kulit Kai Mingjiang dan Zhu Yuanan sedikit menegang, mereka tak dapat menyangkal bahwa apa yang baru saja dikatakan Su Tianmu adalah benar, tetapi segera mereka berdua tertawa. 100.000 pound memang merupakan beban yang cukup besar bagi kami, tapi sayang sekali kamu tak akan hidup untuk melihat saat kami tidak mampu membelinya. Ayo mati, kata Kai Mingjiang, dan dengan raugan keras, dia langsung bergerak melawan Su Tianmu. Sekarang setelah semuanya diatur, waktu Su Tianmu untuk mati telah tiba. Bergeraklah. Pertempuran besar sudah dekat, Zhu Yuanan mengikuti dan bergerak. Gu Zhengtao tidak tinggal diam dan bergerak menuju Zhu Yuanan. Tapi dia hanya bisa menghadapi Zhu Yuanan sendirian. Kalian pergi membantu yang mulia Su Tianmu. Menabuh genderang ke seluruh keluarga Gu, batu Zentian dijaga oleh begitu banyak orang. Tak mungkin untuk pergi dan menghancurkan batu Zentian, jadi mereka hanya bisa menghabisi jalan keluarnya. Pemusnahan besar yang mudah. Kai Mingjiang meraung di dalam hatinya, langsung menggunakan teknik pertarungan terkuatnya.
Seekor singa yang bertarung dengan kelinci juga menggunakan kekuatan penuhnya, karena dia memilih untuk bergerak, dia tak akan pernah meninggalkan Su Tianmu sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika kekuatan fisiknya kuat, jadi apa, bisakah dia membawa pedangnya? Su Tianmu mengangkat tangannya dan menghunus pedang gandanya, kekuatan di 3 urat nadi gelap melonjak dengan edan-edanan, dan Yuan Shu terbakar dengan edan-edanan. Teknik pedang yang tak bisa. Keterampilan 9 kali lipat langit terbakar. Kepunahan Es Suan, kembali ke klan. Ketiga teknik pertempuran digunakan, dan Sword Dipper, Fire Dipper, dan Ice Dipper melonjak ke pedang kembar. Tulang pedang di lengan kanannya terus-menerus melepaskan niat pedang, menggandakan niat pedang. Niat pedang ganda di puncak alam 3 niat pedang. Bel berdering. Dalam sekejap, pedang astral yang tak terhitung jumlahnya menyatu di udara sebelum kembali menjadi satu, menyatu di atas pedang ganda. Melihat pemandangan ini, pupil mata Kai Mingjiang tiba-tiba menyusut. Teknik pertempuran macam apa ini? Busur dan anak panah Su Tianmu dikenal luas, tetapi tidak ada yang peduli dengan keterampilan bertarung dan kekuatannya sendiri, dan hari ini, seperti biasa, itu mencengangkan. Tetapi Kai Mingjiang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan jika Su Tianmu lebih kuat dan tubuh fisiknya lebih kuat, itu hanya alam biduk surgawi, dia adalah kebanggaan surgawi di tahap tengah alam Torok Fare, dan tahap akhir alam Torok Fare bahkan tak dapat membantunya. Pedang-pedang tajam itu bertabrakan, langsung meledak dengan energi yang menakutkan, kekuatannya langsung menyapu ke sekelilingnya. Keduanya terbang ke belakang pada saat yang sama. Seteguk darah merah menyembur ke tanah, bukan darah Kai Mingjiang atau Su Tianmu, tapi darah Gu Feng. Gu Feng berada tepat di sebelah Su Tianmu, jadi tentu saja dia buru-buru bergerak untuk membantu satu sama lain, tetapi dia baru saja melakukannya ketika dia tersapu oleh energi yang menakutkan di antara keduanya, dan sekarang lumpuh di tanah bahkan tak bisa merangkak. 2 orang mesum. Baju besi astral di tubuh Gu Feng langsung hancur, tubuhnya dipenuhi luka, dia menutupi dadanya dan mengutuk dengan gelap, di depan Su Tianmu dan Kai Mingjiang, dia menemukan bahwa dia seperti membuang-buang tempat, belum lagi bergerak untuk membantu, bahkan tidak mati pun adalah berkah. Anggota keluarga Gu lainnya juga dilarikan kembali, tetapi mereka sedikit lebih jauh dan bereaksi tepat waktu, dan tidak mengalami cedera. Miso, Su Tianmu menginjak kawah di tanah dan menjilat darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya, wajahnya dipenuhi dengan keedanan untuk bertempur. Sudah lama sekali sejak saya bertempur dengan sangat edan, pertempuran di kapal dagang itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan malam ini, orang-orang itu tidak layak disebut di depan kebanggaan surgawi keluarga berusia 100 tahun. Kalian pergi berurusan dengan yang lain, jangan khawatirkan saya. Melihat orang-orang dari keluarga Gu mencoba datang untuk membantu, dia meraung pada mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, orang-orang dari keluarga Gu mengangguk. Orang-orang yang menjaga batu Zentian pada dasarnya berasal dari keluarga Su, dan mereka masih harus berurusan dengan kebanggaan surgawi dari keluarga Kai. Kai Mingjiang tak peduli dengan yang lain, menatap lurus ke arah Su Tianmu dengan wajah jelek. Baru saja dengan serangan ini, Su Tianmu terluka. Dia tidak menderita luka apapun, tapi ini adalah penghinaan baginya. Dia adalah kebanggaan surgawi inti keluarga Kai, dan kultivasinya berada di tingkat kelima dari alam bumi, dan dia bahkan telah menggunakan teknik pertempuran terkuatnya, tetapi dia tak dapat membantu alam celup surgawi. Ini memalukan. Mengapa tidak ada kecerdasan pada kekuatannya sendiri? Kai Mingjiang menarik napas dalam-dalam, hatinya sangat marah. Mengapa begitu banyak orang mengabaikan kekuatan Su Tianmu sendiri? Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, ketika Su Tianmu mencapai puncak alam Torok Fare, kekuatannya sendiri akan mampu melebihi kekuatan busur dan anak panah. Sungguh pemandangan yang menakutkan, kita harus menghabisinya malam ini. Permusuhan melintas di sudut mata Kai Mingjiang saat dia dengan edan-edanan mengerahkan semua kekuatannya dan menghabisi ke arah Su Tianmu sekali lagi. Kembalilah ke klan. Bel berdering. Melihat Kai Mingjiang menghabisi, pedang ganda Su Tianmu menyeberang, dan pedang astral yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali. Sosoknya menyerbu keluar, dan dia bertarung dengan Kai Mingjiang menjadi berantakan. Di tengah halaman, kekuatan mengamuk terus-menerus menyapu sekelilingnya. Rumput di tanah langsung terangkat, lempengan batu hancur, dan bahkan gazebo pun terguncang. Mezbah anggur di paviliun nomor 4 hancur,
Anggur berusia berabad-abad, mengalir kemana-mana. Tidak ada yang peduli dengan anggur-anggur berkualitas itu. Saudara Tao, biarkan saya membantu kamu. Seorang anggota keluarga Gu membantu Gu Zhengtao memaksa mundur Zhu Yuanan, memungkinkan Gu Zhengtao untuk beristirahat. Zhu Yuanan lebih kuat dari Gu Zhengtao, dan setelah beberapa ronde, dia sudah jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tapi bantuan klan malah membuat Gu Zhengtao geram. Bantuan apa yang akan dia lakukan di sini? Bukannya dia tak bisa bertarung sama sekali. Orang yang seharusnya ada di sana untuk membantu saat ini adalah Su Tianmu. Masih tak akan membantu Su Tianmu. Jika sesuatu terjadi padanya, kalian semua akan mati. Gu Zhengtao meraung pada anggota klan itu, semakin iblis Su Tianmu, semakin dia memahami posisi Su Tianmu di hati Pangeran Agung. Jika sesuatu terjadi pada Su Tianmu, hanya kepala orang-orang ini yang tidak mampu membelinya. Meskipun mereka adalah kebanggaan surgawi inti keluarga, ada lebih banyak keberadaan iblis daripada mereka, dan orang-orang itu adalah inti keluarga yang sebenarnya. Orang-orang itu tidak berada di dalam keluarga, apalagi di ibu kota kerajaan, melainkan di penjaga kerajaan, keluarga tersembunyi terkuat, klan Hua. Dapat dikatakan bahwa jika kebanggaan surgawi iblis itu tidak mati, klan itu tak akan dihancurkan. Dan mereka, jika mereka benar-benar membuat Pangeran Agung marah, mereka semua tak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Saudara Tao, bukannya saya tidak ingin membantu, tapi Yang Mulia Su Tianmu tidak ingin saya membantu. Orang itu tertawa getir. Gu Zhengtao mendengarnya dan menjadi lebih marah. Masih membuat alasan di sini, Su Tianmu menghadapi Cai Mingjiang. Bagaimana mungkin alam dewa surgawi mengalahkan kebanggaan surgawi di tahap tengah alam bumi? Baru saja akan membuka mulutnya untuk mengutuk, Gu Zhengtao menyapu pandangannya dan langsung terdiam. Ding 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 ding. Di tengah halaman, suara pertempuran yang panik terus terdengar, diiringi dengan dentuman keras, dan hanya dengan melihat keributan itu saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Melihat situasi pertempuran lagi, kulit kepala Gu Zhengtao bahkan lebih dekat untuk meledak saat dia dengan edan-edanan menghirup udara sejuk. Rahang Gu Zhengtao ternganga saat dia melihat pertempuran di tengah halaman kecil, menghirup udara sejuk yang penuh dengan mati rasa. Dalam persepsinya, Su Tianmu seharusnya dikalahkan oleh Cai Mingjiang dengan sangat cepat, bahkan tidak bertahan satu ronde pun, tetapi skenario saat ini adalah Su Tianmu dan Cai Mingjiang bertarung dengan keras dan ganas. Bahkan jika Su Tianmu ditekan oleh Cai Mingjiang, itu masih sangat menakutkan. Paling tidak, di seluruh kerajaan, tak mungkin menemukan siapapun yang bisa menandingi Su Tianmu. Tidak ada yang bisa bertahan begitu lama di kultivasi alam celuk surgawi di tangan alam bumi yang menyeluruh, atau di tangan kebanggaan surgawi tingkat atas. Tidak, ini bukan masalah berapa lama untuk bertahan lagi, melainkan tak bisa bertahan untuk satu gerakan sama sekali. Suara menghirup udara sejuk dengan panik terdengar di telinganya, dan Gu Zhengtao menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa anggota klan yang datang untuk membantunya juga tertegun. Cepat dan singkirkan yang lain. Gu Zhengtao buru-buru mendapatkan kembali ketenangannya. Sekarang bukan waktunya untuk terkejut, pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin. Tak peduli seberapa kuat Su Tianmu, dia tak akan bisa bertahan terlalu lama. Sebelum itu, urus mereka dulu. Mata Gu Zhengtao dipenuhi dengan dingin sedingin es saat dia menoleh ke arah Zhu Yuanan. Aura pemusnahnya melonjak ke langit. Habisi dia dulu. Cai Mingjiang dan Zhu Yuanan adalah ancaman terbesar di sini, dan setelah menyelesaikan Zhu Yuanan, yang lain akan lebih mudah untuk ditangani. Pria itu mengangguk dan kemudian bergabung dengan Gu Zhengtao untuk menghabisi Zhu Yuanan. Zhu Yuanan melihat Gu Zhengtao dan mereka berdua bekerja sama untuk menghabisi. Wajahnya tenggelam, lalu dia meringis, ingin menghabisinya terlebih dahulu dan kemudian pergi menyelamatkan Su Tianmu. Saya hanya takut Su Tianmu tak akan bertahan sampai saat itu. Energi mengamuk menyapu, mengangkat lapisan pasir dan debu sekali lagi di atas tanah yang tidak tertutup oleh rumput. Su Tianmu menstabilkan sosoknya, tubuhnya dipenuhi luka di mana-mana, dan dia sudah berantakan, dengan sudut mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Dalam pertempuran ini, dia terluka parah, tetapi kegembiraan di dalam dirinya membayangi waktu lainnya. Miso, Cai Mingjiang menstabilkan kuda-kudanya, dan kakinya bergetar saat dia langsung menunduk.
Setelah bertarung begitu lama, meskipun dia tidak terluka parah, dia juga tidak baik-baik saja. Baju besi astralnya memar dan babak belur, dan dia tak bisa menopang dirinya sendiri lebih lama lagi. Pah! Tubuh Cai Mingjiang bergetar saat dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan baju besi astral dan mengumpulkan kembali baju besi itu lagi. Su Tianmu, saya benar-benar meremehkanmu, semua orang meremehkanmu. Cai Mingjiang menatap Su Tianmu dengan wajah muram, dia sekarang hanya dipenuhi dengan rasa malu. Pertempuran malam ini adalah noda terbesar dalam hidupnya. Tapi siapa sangka kekuatan alam dewa surgawi bisa begitu menakutkan. Tapi malam ini, kamu harus mati. Wajah Cai Mingjiang melayang dengan permusuhan, semakin iblis Su Tianmu, semakin dia ingin menghabisinya. Jika tidak, dengan bantuan Su Tianmu, tahta kerajaan akan digenggam setengah kuat oleh Pangeran Kerajaan Agung. Ini sama sekali tidak mengkhawatirkan, dengan sifat iblis Su Tianmu, berapa banyak yang dibutuhkan untuk tumbuh dewasa. Saya khawatir itu akan melebihi imajinasi semua orang. Benarkah begitu? Su Tianmu tertawa dingin, menjilat darah dari sudut mulutnya, dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan botol giok. Plak, botol giok itu hancur dan 3 pil ada di tangannya. Cai Mingjiang melihat kilatan jijik di matanya, apa gunanya meminum pil penyembuh sekarang? Tidak, pada saat Su Tianmu menelan dan, Cai Ming menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, warna, dari dan itu seperti dan yang ceria. Melihat lagi pada Su Tianmu yang hampir tidak ada perubahan setelah dia meminum pil itu, dia bahkan lebih yakin akan kemungkinan pil bumi menyeluruh. Dia benar-benar meminum pil pembersih bumi. Mengambil 3 sekaligus. Simpul tenggorokan Cai Mingjiang berguling dengan susah payah, dia belum pernah melihat seseorang meminum pil pembersih bumi seperti ini, dan dia tidak takut tubuhnya meledak. Ketika dia selanjutnya memikirkan kekuatan fisik Su Tianmu, Cai Mingjiang terdiam, yang lain mungkin takut, tetapi Su Tianmu benar-benar tidak takut. Tidak memikirkan bagaimana cara menyelamatkan hidupmu, tapi masih memikirkan terobosan. Lambat laun, raut muka Cai Mingjiang menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia menggunakan saya sebagai batu asahan. Cai Mingjiang mengertakkan gigi karena marah, dia tak pernah dipermalukan seperti ini selama 20 tahun hidupnya. Kamu cari mati. Mengaum dengan keras, dia menghabisi Su Tianmu dengan aura pemusnah. Dia adalah kebanggaan surgawi teratas di ibu kota kerajaan, selalu hanya dia yang menggunakan orang lain sebagai batu kilangan, belum ada yang berani menginjaknya untuk mencapai puncak. Dia ingin menghancurkan Su Tianmu menjadi beberapa bagian. Melihat Cai Mingjiang menghabisi, sudut mulut Su Tianmu menyebar dengan senyuman jahat. Awalnya, dia masih berpikir bahwa dia hanya bisa menerobos alam bumi menyeluruh setelah pergi ke Aula Yuanxi, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan hasil panen yang luar biasa malam ini. Saat saya menerobos alam bumi menyeluruh, itu akan menjadi waktu bagi kalian semua untuk mati. Teknik pedang yang tak bisa. Dosa Feri. Tanyakan pada dunia, kembali kepada Bapa. Ketiga jurus tersebut keluar bersamaan, melibatkan Cai Mingjiang dalam pertarungan yang lebih sengit. Di sisi lain medan perang, Zhu Yuanan terlempar keluar, menyemprotkan darah kemana-mana. Cahaya dingin melintas di mata kedua Gu Zhengtao, mengendarai gelombang kemenangan, mengambil keuntungan dari penyakit kamu. Di celah ini, keduanya secara kebetulan menyapu pandangan ke arah sisi Su Tianmu. Tetapi ini tidak terlihat baik-baik saja, melihat kedua orang itu langsung mengerem, sekali lagi terlihat geblek di tempat. Su Tianmu he. Dua orang memandang Su Tianmu dengan mulut terbuka secara bertahap, mata penuh ketidakpercayaan. Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa aura di tubuh Su Tianmu meningkat, menyerbu ke atas menuju alam penjernih bumi. Dia akan menerobos alam tanah jernih. Dalam satu malam, menerobos 2 alam. Dan salah satunya adalah alam yang luar biasa. Tenggorokan kedua pria itu bergulir dengan susah payah, haruskah mereka begitu sesat? Cai Mingjiang, yang sedang melawan Su Tianmu, juga ketakutan, ini benar-benar ritme menerobos alam Torouk Fare. Jika dia menerobos alam Torouk Fare, gumam Cai Mingjiang di dalam hatinya, kulit kepalanya mulai kesemutan. Sebelumnya, bagaimana Gu Feng menerobos gerbang batu Zentian masih jelas di benaknya. Jika Su Tianmu menerobos alam penyempurnaan bumi dan memadatkan armor Geng Es, apakah dia masih bisa menerobos pertahanan Su Tianmu?
Ditambah dengan tubuh fisik Su Tianmu yang tak terkalahkan, dia takut dia tak akan bisa menghabisi Su Tianmu. Tidak, harus menghabisinya sekarang. Tatapan Cai Mingjiang mengeras, dan dia langsung menggunakan kartu pengawet hidupnya. Jika dia tidak menghabisinya, dia tak akan bisa melakukannya nanti. Armor break, jantungnya meraung dengan keras, dan kekuatan dalam tubuhnya dengan cepat terkuras habis, menyatu dalam bilah pedangnya. Di atas bilahnya, sebuah garis tipis yang luar biasa putih dan cerah muncul, garis tipis yang 3 kali lipat dari kekuatan energi astralnya. Itu secara khusus dirancang untuk mematahkan baju besi astral. Begitu armor yang pecah keluar, belum lagi alam biduk, bahkan jika mereka juga berada di tahap tengah alam Torouk Fare, mereka masih harus mati. Mampu digunakan sebagai kartu pengawet kehidupan kebanggaan surgawi, itu benar-benar luar biasa dalam kekuatannya, langsung menarik luka di bahu Su Tianmu. Plak, tetapi sebelum Cai Mingjiang bisa bahagia, dia melihat sepotong baju besi astral dingin muncul dari dada Su Tianmu. Baju besi astral mulai mengembun. Dia akan menerobos alam bumi menyeluruh. Murid Cai Mingjiang tiba-tiba menyusut ketika dia melihat sepotong kecil baju besi astral es itu. Dia sebenarnya akan segera menerobos alam bumi menyeluruh. Tidak berani ragu-ragu, dia sekali lagi menebas ke arah Su Tianmu. Dia harus buru-buru menghabisi Su Tianmu sebelum dia benar-benar menerobos ke alam menembus bumi. Sebuah pedang jatuh, dan pedang tajam Cai Mingjiang langsung menyerempet percikan api di bahu Su Tianmu. Sepotong baju besi astral es muncul di bahu Su Tianmu. Bagaimana? Cai Mingjiang menatap Ice Deity Armor di bahu Su Tianmu dengan wajah penuh kengerian. Pedangnya sebenarnya hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Dia bahkan telah memainkan kartu pengawet hidupnya, yang mampu menembus baju besi astral Torouk Fare Realem menengah. Sekarang, dia hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal di baju besi yang baru saja dipadatkan Su Tianmu. Kekuatan pertahanan, sungguh mencengangkan. Ketika Su Tianmu benar-benar menerobos ke alam bumi Torouk Fare dan hanya berdiri di sana untuk dia retas, dia takut dia bahkan tak akan bisa meretas satu pun baju besi astral. Mereka berdua, Gu Zhengtao, melihat pemandangan ini dan dipenuhi dengan kesulitan. Mereka berdua ingin meledakkan mulut busuk mereka, tetapi mereka bahkan tak bisa meledakkan mulut busuk mereka. Su Tianmu benar-benar seperti orang aneh, tidak mau menakut-nakuti orang sampai mati. Sepotong baju besi saja sangat keras, jika dia menerobos alam bumi menyeluruh, bukankah dia tak akan terkalahkan? Mereka berdua, Gu Zhengtao, saling memandang dan menelan ludah sekali lagi. Ketika dia menerobos ke puncak alam bumi yang menyeluruh, saya khawatir alam Tongtian bahkan tak akan bisa menembus baju besinya. Hanya dengan memikirkan adegan itu di benak mereka membuat kulit kepala kedua pria itu tergelitik. Di bawah langit, baju besi astral siapa yang akan mampu menahan satu pukulan dari alam Tongtian? Hanya Su Tianmu yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pah! Di tengah keterkejutan mereka, Su Tianmu juga memadatkan sepotong baju besi astral es di bahunya yang lain. Hampir sampai. Mereka berdua, Gu Zhengtao, menyaksikan dengan hati di tenggorokan mereka akan menerobos alam Torouk Fare. Cai Mingjiang tak bisa membantu tetapi melangkah mundur ketika dia melihat 3 potong baju besi astral di dada dan bahu Su Tianmu. Di dalam hatinya, dia benar-benar tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kegelisahan yang meningkat. Dia bahkan telah menggunakan kartu pengawet hidupnya, tetapi dia bahkan tak bisa meninggalkan jejak di baju besi Su Tianmu. Jadi ketika Su Tianmu menerobos alam bumi yang menyeluruh, apalagi yang bisa dia lakukan untuk menghabisi Su Tianmu? Gu Zhengtao dan Cai Mingjiang tiba-tiba membeku, hanya untuk melihat bahwa tidak ada lagi baju besi astral di tubuh Su Tianmu. Terjebak, Cai Mingjiang membeku sejenak dan kemudian keterkejutan muncul di matanya. Menerobos alam bumi menyeluruh tidaklah semudah itu, ini jelas merupakan terobosan ke titik tengah master kartu. Pemusnahan besar yang mudah, armor break. Cai Mingjiang segera mengambil kesempatan ini dan menghabisi ke arah Su Tianmu. Selama Su Tianmu belum sepenuhnya menerobos ke alam Torouk Fare, maka dia masih memiliki kesempatan untuk menghabisi Su Tianmu. Ketika Gu Zhengtao dan mereka berdua melihat Cai Mingjiang menghabisi, mereka segera ingin membantu Su Tianmu, tetapi mereka menahan diri. Zhu Yuanan masih belum terselesaikan saat ini, jadi habisi Zhu Yuanan dan kemudian pergi membantu Su Tianmu.
Su Tianmu sepertinya tidak terlalu membutuhkan bantuan mereka. Su Tianmu berdiri di sana dengan alis berkerut dan senyum pahit di hatinya. 3 urat nadi gelap, masih sangat sulit. 3 urat nadi gelap, setiap kali kamu menerobos alam, itu adalah 3 terobosan, kali ini bahkan lebih sulit untuk menerobos dengan 3 urat nadi gelap yang melangkah seiring. Tekanannya masih belum cukup. Melihat pemusnahan Kai Mingjiang, mata Su Tianmu sedikit menyipit, menoleh untuk melihat 2 Gu Zhengtao yang menghabisi Zhu Yuanan, dan minum, berhenti. Saat mendengar suara Kai Mingjiang, dia berhenti lebih dulu, dan setelah menatap Su Tianmu dengan tatapan aneh, dia menatap kedua orang Gu Zhengtao. Miso, kedua orang Gu Zhengtao mengerem mendadak dan menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan bingung, apakah ini memanggil mereka? Jangan habisi dia, biarkan dia menghabisiku. Apa? Mendengar ucapan Su Tianmu, kedua otak Gu Zhengtao langsung mengalami korsleting. Berurusan dengan 1 Kai Mingjiang sudah cukup sulit, tetapi menambahkan 1 Zhu Yuanan. Bahkan alam pembersihan bumi belum sepenuhnya menerobos, tidakkah kamu ingin mati? Keduanya hanya ingin menasihati Su Tianmu, tetapi ketika mereka bertemu dengan tatapan tegas Su Tianmu, mereka berdua terdiam. Malam ini, bukankah Su Tianmu sudah cukup edan? Zhu Yuanan, bergeraklah pada Su Tianmu, jika tidak, maka saya akan menghabisimu sekarang. Setelah beberapa saat pergulatan di hati Gu Zhengtao, dia dengan dingin meraung pada Zhu Yuanan, niat menghabisi berkedip di matanya. Zhu Yuanan menutupi dadanya dan meminum pil penyembuh, wajahnya sangat tidak menyenangkan, dia sangat membenci ancaman semacam ini, tetapi dia tidak punya cara lain selain melawan Su Tianmu. Jika kalian berdua menyerang dari belakang, itu adalah pembesaran saya. Zhu Yuanan melangkah menuju Kai Mingjiang dan dengan dingin menatap mereka berdua. Gu Zhengtao, jangan terlalu hina untuk menyerang di belakang punggungnya. Jika kita berdua menyelinap menyerang, kita adalah peternak guguk. Gu Zhengtao dengan dingin meraung, dia akan menjadi penyerang diam-diam yang tercela seperti itu. Jangan terlalu meremehkan orang. Zhu Yuanan tersenyum dingin dan berdiri diam di samping Kai Mingjiang. Saudara Kai, jika dia berani menjadi begitu sombong, dia pasti memiliki tulang punggung, tapi ini juga kesempatan yang sempurna bagi kita. Kai Mingjiang menganggukkan kepalanya dan menatap Su Tianmu saat cahaya yang keras melintas di matanya. Dia belum pernah melihat orang edan seperti itu sebelumnya, tapi ini juga kesempatan mereka. Binatang ini berani menggunakan kita berdua sebagai batu asahan, kita tak boleh memberinya kesempatan lagi. Begitu ucapan itu jatuh, Kai Mingjiang menghabisi ke arah Su Tianmu. Tatapan Zhu Yuanan membentak dan dia mengayunkan pedangnya untuk menghabisinya. Point Star, sama seperti Kai Mingjiang, dia langsung menggunakan kartu dasar pengawet hidupnya. Pointing Star, kekuatan terkuat berkumpul di satu titik untuk mencapai kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Pertarungan yang lebih intens dimulai, dan meskipun Su Tianmu telah menerobos ke Jenderal, sulit untuk mengambil keuntungan di bawah 2 tahap tengah Torou Fare Realm Heavenly Pride. Begitu Su Tianmu sepenuhnya menerobos ke alam Torou Fare, itu akan menjadi akhir dari 2 orang Kai Mingjiang. Kai Mingjiang dan mereka berdua adalah batu asah yang bagus, dan hanya akan mengasah pedang Su Tianmu. Di dalam halaman kecil, semua orang berhenti berkelahi. Pergerakan pertempuran 3 orang Su Tianmu benar-benar terlalu besar, sulit bagi mereka untuk tidak memperhatikannya, dan mereka yang menyadarinya secara langsung terlihat geblek, dan tidak tega untuk bertarung lagi. Anak-anak klan Zhu yang menjaga batu penekan surga, telah lama terlihat tercengang satu persatu, dan tidak mengeluarkan suara apapun dari awal hingga akhir. Semua orang diam-diam menyaksikan pertempuran itu, mereka menunggu keajaiban, untuk menyaksikan keajaiban. Bahkan jika keajaiban ini adalah hari kiamat bagi keluarga Kai Zhu dan Zhu. Di luar halaman kecil, di tengah paviliun yang hanya berjarak setengah mil, ada 3 orang tua duduk, dengan sepoci teh hangat di atas meja batu, dan sekilas terlihat seperti 3 orang teman dekat yang sedang bertemu. Ketiganya masing-masing memiliki haknya sendiri, masing-masing adalah sosok yang lebih tua dari salah satu keluarga berusia 300 tahun, dan masing-masing kekuatan mereka telah mencapai alam Tongtian. Pesta makan malam ini menyatukan sejumlah besar kebanggaan inti surgawi dari 3 keluarga berusia 300 tahun, tak mungkin bagi ketiga keluarga untuk tidak memperhatikan, tentu saja, mereka mengirim orang untuk melindungi mereka. Awalnya,
Ketiganya masing-masing bersembunyi di satu tempat, diam-diam memata-matai dan melindungi. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk ditemukan satu sama lain, jadi mereka berhenti bersembunyi dan berkumpul untuk minum teh. Pak Tuakai, menurutmu siapa yang akan menjadi juara pertama malam ini? Senior keluarga Zhu menyesap teh harum dan berbicara dengan senyum tipis. Kalau begitu tentu saja keluarga Kai saya, Kai Mingjiang. Senior keluarga Kai membuka mulutnya dengan wajah bangga, yang langsung mengundang cibiran dari senior keluarga Gu dan senior keluarga Zhu. Pak Tuakai, kamu benar-benar tahu cara berpikir. Klan saya, Gu Zhengtao, sama sekali tidak lebih lemah dari Kai Mingjiang keluargamu, dan bahkan menang, kalian masih ingin memenangkan tempat pertama. Jangan pernah memikirkannya. Hei, jangan terlalu absolut. Klan saya Zhu Yuanan, bukankah itu lebih baik dari kamu? Buku giok pasti akan jatuh ke tangan klan saya. Dentingan. Sementara ketiganya berdebat, suara pertarungan mulai terdengar. Perkelahian. Ketiganya terkejut dan melirik ke arah halaman kecil, tetapi tidak ada yang bergerak. Di antara para junior, hanya saja tidak ada yang boleh menentang siapapun, apalagi ada sesuatu yang sama pentingnya dengan buku giok, jadi mereka harus bertarung. Namun lambat laun, mereka bertiga sedikit tak bisa duduk, mereka bahkan tidak berminat untuk minum teh. Pertarungan ini agak terlalu intens. Seharusnya ini bukan pertarungan sampai mati, kan? Mereka bertiga saling memandang dengan kecurigaan yang buruk, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang ke dalam gazebo secara serempak, muncul di langit di atas halaman kecil. Di alam Tongtian, mereka tidak hanya dapat menyerang dari kejauhan, mereka juga dapat terbang di udara. Bertarung hanya untuk bertarung, tapi juga membangun batu penekan surga sebelum bertarung. Setelah melihat bangunan batu penekan surga di dalam halaman kecil, jejak kepuasan mengalir melalui mata ketiganya. Para jenius harus keluar jalur, sehingga pertarungan akan menarik. Kenapa hanya ada 3 orang yang bertarung? Siapa remaja itu? Kenapa dia menghadapi 2 Celestial Pride terkuat sendirian? Dia bahkan belum sepenuhnya menembus alam duniawi, bagaimana dia bisa membawa 2 kebanggaan surga alam duniawi pertengahan? 3 pembudidaya alam Tongtian yang hebat, melihat pertempuran di dalam halaman kecil, benar-benar tercengang. Kebanggaan mereka sekarang ditekan dengan paksa oleh seorang remaja yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak, ini bukan lagi penindasan, tapi penghancuran, benar-benar penghancuran. Dari mana tepatnya dia muncul? Mereka bertiga saling memandang dengan ngeri, seorang jenius iblis seperti itu, yang sebenarnya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua makhluk surgawi di dalam halaman sedang fokus pada pertempuran, dan tidak ada yang datang untuk memberikan penjelasan. Pak Tuagu, kamu pasti mengenalnya, kan? Senior keluarga Kai dan senior keluarga Zhu dengan cepat memalingkan wajah mereka dengan muram dan menoleh untuk melihat senior keluarga Gu dengan cara yang menyeramkan. Su Tianmu melawan kebanggaan surgawi keluarga mereka, dan di mata mereka, Su Tianmu jelas merupakan anggota keluarga Gu. Senior keluarga Gu bingung, kapan dia tahu kebanggaan surgawi remaja itu? Masih pura-pura geblek di sini. Senior keluarga Kai mendesis dingin, masih berpura-pura di depannya. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Senior keluarga Gu menjelaskan dengan senyum pahit, kenapa dia tidak mempercayainya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Kedua senior keluarga Kai Zhu tertawa dingin, masih berpura-pura di sini, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura. Dia mulai melanjutkan terobosannya. Keduanya menyipitkan mata mereka sedikit dan berbalik untuk melihat Su Tianmu, hanya untuk melihat bahwa aura yang telah mencapai puncaknya di tubuh Su Tianmu mulai menguat sekali lagi. Sudah sekuat ini sekarang, ketika dia menerobos ke alam bumi menyeluruh, seberapa kuat seharusnya. Plak, potongan-potongan baju besi astral di tubuh Su Tianmu menjadi semakin sempurna, dan dengan auranya yang seperti pelangi, dia bernyanyi sepanjang jalan, langsung menerobos alam bumi menyeluruh. Baju besi biduk es biduk, lengkap. Kai Mingjiang dan Zhu Yuanan menyerang ke kiri dan kanan, membelah dada dan punggung Su Tianmu, dan di bawah percikan api yang meledak, hanya tanda tipis dangkal yang muncul di armor geng es. Serangan clipping 2 tingkat atas kebanggaan surga gagal melukai Su Tianmu sedikit pun. Adegan ini, sekali lagi, membuat kerumunan orang terlihat tercengang, dan ketiga senior besar itu bahkan langsung tercengang.
Ini, monster macam apa ini? Siapa lagi yang bisa mematahkan baju besi astralnya? Menyakitkan. Sementara mereka terkejut, Su Tianmu meraung kesakitan, mengejar alam bumi menyeluruh begitu lama, hampir semua pencapaian sebelumnya telah membuka jalan bagi alam bumi menyeluruh, dan hari ini dia akhirnya mencapai baju besi hidup, yang sangat menyakitkan. Masih ada kekuatan yang tersisa. Kemudian matanya tegas, dia telah mengumpulkan begitu lama sebelumnya. Harta karun surgawi dan pil telah memakan jumlah yang tidak diketahui. Tingkat pertama dari alam bumi menyeluruh. Bagaimana mungkin itu menjadi titik pemberhentian? Gu Zhengtao, kemari dan habisi saya. Su Tianmu menoleh dan meraung kepada Gu Zhengtao, jika alam ingin menyerang lebih jauh, tekanan harus ditingkatkan lagi, dan dia harus bertarung dengan lebih edan. Kedua Kai Mingjiang saja tidak lagi layak untuk mengasah pedangnya. Gu Zhengtao menunjuk dirinya sendiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia masih harus melanjutkan. Dia tidak mempertanyakan kekuatan Su Tianmu, tetapi jika dia melanjutkan, apakah itu membuat perbedaan? Kakak, baju besi astralmu sangat sesat, siapa yang bisa memotongmu? Gu Zhengtao diam-diam menangis di dalam hatinya, baju besi yang begitu keras. Seseorang harus menangis saat melihatnya, dan dia masih harus melanjutkan. Apakah berguna baginya untuk melanjutkan? Cepatlah, Su Tianmu mendesak, dia sekarang adalah waktu yang tebal dan tipis, setelah desa ini tak dapat memiliki toko ini. Gu Zhengtao mengangguk tak berdaya dan harus menghunus pedangnya dan naik. Sompret, kutu kupret, kedua wajah Kai Mingjiang langsung berwarna biru besi, di dalam hati mereka mengutuk dengan keras. Ini tidak menyukai kenyataan bahwa mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk bertarung dalam pertempuran. Perasaan dicemooh, diinjak dengan rasa takut, sungguh memalukan. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menanggung penghinaan ini. Tiga senior besar di udara melihat langsung ke orang baik, dua tidak puas, langsung ketiga, bukankah selanjutnya semua orang harus berada di atasnya? Keparat, di mana sih dia orang aneh? Kemudian Kaizu dua senior mengutuk di dalam hati mereka hidup sampai usia ini, mereka belum pernah melihat orang iblis seperti itu, bahkan jika itu adalah iblis tertinggi di antara klan Hua, pada usia 18 atau 19 tahun, itu tidak setan seperti Su Tianmu. Keduanya menoleh untuk melihat senior keluarga Gu, tidak satu pun dari mereka mengatakan hal lain. Sekarang hampir pasti bahwa Su Tianmu bukan dari salah satu pihak, ini adalah tantangan bagi tiga keluarga besar. Menentang semua kebanggaan surgawi inti dari tiga keluarga besar. Ding 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 ding, pertempuran dimulai sekali lagi, dan ki yang dingin meluap. Kekuatan dari Ice Deeper telah mencapai titik ekstrim. Di tengah pertempuran, Su Tianmu meninggalkan pedangnya dan hanya memiliki satu pedang di tangannya. Gayung besar es ada di tubuhnya, pertahanan utama, gayung besar api dan pedang besar, serangan utama. Mereka bertiga, Gu Zhengtao, sekali lagi menekan Su Tianmu, tetapi mereka meraung kesakitan. Baju besi Dewa Es Su Tianmu terlalu keras, jadi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menekannya? Apakah mereka bisa memotong baju besi itu atau tidak? Itu cerita lain, udara sedingin es langsung membekukan mereka. Ada juga panas terik dari Fire Deeper, itu hanyalah siksaan es dan api. Ditambah dengan niat pedang tertinggi itu bahkan lebih menyakitkan bagi mereka. Dia benar-benar belum memahami maksud pedang itu. Mereka bertiga benar-benar tak bisa mengerti, niat pedang di tubuh Su Tianmu bahkan membuat tulang mereka sakit, jadi mengapa niat pedang mereka tak bisa sekuat ini? Mungkinkah jarak antara niat pedang benar-benar begitu menakutkan? Aura di tubuh Su Tianmu bergetar tajam, dan langsung melonjak ke tingkat kedua dari alam Torou Fare. Terobosan, mereka bertiga, Gu Zhengtao, sangat ketakutan sehingga mereka mundur serempak, menatap Su Tianmu dengan wajah yang telah memutih. Mereka bahkan tak dapat membantu mereka di tingkat 1 alam Torou Fare, dan di tingkat 2 alam Torou Fare, mereka seharusnya merasa putus asa. Tidak, jangan bertarung. Gu Zhengtao gemetar dan membuka mulutnya, dia tak peduli dengan Kai Mingjiang dan Zhu Yuanan, tetapi dia benar-benar tidak ingin bertarung lagi, cepatlah dan biarkan dia mengakhiri penyiksaan ini. Su Tianmu lama menghembuskan seteguk nafas keruh, wajahnya terangkat dengan kegembiraan, membalikkan tangannya, dia mengeluarkan healing dan recovery dan mengambilnya, tubuhnya basah kuyup dengan kesenangan.
Menyakitkan, tapi itu masih belum menjadi titik berhenti. Su Tianmu menoleh untuk melihat semua orang di halaman kecil, tatapannya tajam, dan siapapun yang bertemu dengan tatapannya menundukkan kepala. Terutama orang-orang dari dua keluarga Kaizu, keputusasaan berkembang biak tak terkendali di hati mereka. Su Tianmu telah menerobos 3 alam dalam satu gerakan, malapetaka mereka telah tiba. Reputasi Su Tianmu bukan hanya karena busur dan anak panahnya, tetapi juga karena kekejamannya. Ketika mereka berada di kota Taodong, jumlah kebanggaan surgawi yang mati di tangan Su Tianmu terlalu banyak untuk dihitung. Mereka tidak berani berharap Su Tianmu akan mengampuni mereka. Siapa yang memiliki pil air checker transformasi ketiga? Mata Su Tianmu berkilat saat dia bertanya. Bahkan jika itu bukan ramuan lawas, saat ini dia hanya selangkah lagi dari ambang batas alam pembersihan bumi. Selama itu adalah dan pembersihan bumi putaran ketiga. Kerumunan orang saling memandang dengan tidak percaya. Mereka datang untuk menghadiri pesta makan malam. Untuk apa mereka membawanya, dan sejauh mana dan pembersih bumi putaran ketiga begitu berharga sehingga mereka, kebanggaan surgawi, kesulitan mendapatkannya. Tidak, Su Tianmu mengerutkan kening, tampaknya, akan sulit untuk menerobos ke tingkat ketiga alam bumi menyeluruh malam ini. Suara angin berhembus tiba-tiba terdengar, Su Tianmu sangat menyadarinya dan segera mengangkat tangannya untuk mengambil benda yang terlempar. Pil, melihat botol giok di tangannya dan membukanya, mata Su Tianmu langsung berbinar. Pil pembersih bumi transformasi ketiga. Tapi segera cahaya di mata Su Tianmu meredup, hanya ada satu dan pembersihan bumi putaran ketiga di dalam botol giok, tidak cukup untuk memungkinkannya menerobos ke tingkat ketiga alam pembersihan bumi. Pil pembersih bumi putaran ketiga, apakah masih ada lagi? Jika ada lagi, 2 lagi. Batuk bersenandung. Batuk yang janggal langsung bergema di udara malam yang gelap. 20 jentikan jari yang lalu. 3 senior besar di udara menatap Su Tianmu dengan mata hampir menatap keluar. Dia sudah menerobos 2 alam berturut-turut, dan dia akan menerobos yang ketiga. Hati ketiganya dipenuhi dengan kengerian, mampu menerobos 2 alam dalam satu malam sudah cukup menantang surga, tetapi untuk melawan dunia. Mungkinkah ini benar-benar seorang jenius iblis? Sesaat kemudian ketiganya dipenuhi dengan kepahitan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa di depan Su Tianmu, kebanggaan surgawi keluarga mereka semuanya adalah sampah. Bahkan mereka termasuk, ketika mereka berusia 18 atau 19 tahun, mereka masih berjuang di alam bidadari surgawi. Jangankan membuat terobosan berturut-turut di alam Torouk Fare, mereka bahkan belum berhasil membuat terobosan berturut-turut di alam biduk surgawi. Bakat tingkat sesat Su Tianmu benar-benar menantang persepsi mereka. Siapa yang memiliki pil Chevalier transformasi ketiga? Mendengar ucapan Su Tianmu, mereka bertiga saling melirik dan semuanya terdiam. Pil pembersihan bumi pembalik ketiga, yang mereka semua miliki, siap digunakan untuk mengeluarkannya kapan saja untuk membudidayakan junior mereka, tetapi jelas tak mungkin bagi mereka untuk memberikannya kepada Su Tianmu. Senior keluarga ragu-ragu sejenak sebelum membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol batu giok, langsung melemparkannya ke arah Su Tianmu. Apa yang kamu lakukan? Kedua senior Kaizu terkejut, itu adalah alam bumi transformasi ketiga, bukan pil dewa transformasi ketiga. Bahkan jika mereka adalah pembudidaya alam Tongtian, bahkan jika mereka adalah senior dari keluarga berusia 100 tahun, pil pembersihan bumi putaran ketiga masih tidak tersedia. Dan memberikannya kepada seseorang yang bahkan tidak mengenalinya. Pil penjernih bumi 3 transformasi baru saja sia-sia, jangan berikan kepada mereka. Kilatan rasa sakit di mata senior keluarga Gu diikuti dengan senyum malu-malu, meskipun pil pembersih bumi 3 putaran sangat berharga, dia lebih tertarik untuk menyaksikan keajaiban. Pil pembersih bumi putaran ketiga, apakah masih ada lagi? Jika ada lagi, 2 lagi. Tapi senyumnya tidak bertahan lama sebelum dia mendengar bahwa Su Tianmu menginginkan lebih banyak dan pembersih bumi, yang langsung membuatnya malu. Lagi, setelah kekhawatiran melintas di wajah senior keluarga Kaizu dan Zu, mereka dengan mengejek melihat senior keluarga Gu. Patua Gu, apakah kamu mendengarnya? Dia masih menginginkan lebih, mengapa kamu tidak memberikannya dengan cepat? Bukankah itu murah hati?
Cepatlah dan berikan. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Sutianmu membutuhkan 3 pil hanya untuk menerobos sebuah alam, mereka sangat senang melihat lelucon Pak Tua Gu. Wajah senior keluarga Gu berubah menjadi biru besi, mengertakkan gigi dan memotong mereka berdua, ingin melihatnya tertawa. Pintu bahkan tidak ada di sana. Memalingkan kepalanya, dia mengeluarkan botol giok lain dari sakunya, yang berisi 2 dan pemeriksa bumi pembalik ketiga. Melihat botol giok, mata senior keluarga Gu penuh dengan rasa sakit daging, tetapi untuk memperjuangkan nafas ini, mantra. Sambil membalikkan tangannya, dia melemparkan botol giok itu ke Sutianmu. Kaizu dan kedua senior dari 2 keluarga tercengang ketika mereka melihatnya, mereka benar-benar memberikannya. Ini dapat menumbuhkan 3 kebanggaan surgawi dari alam Torok Fare. Mereka benar-benar berpikir ada terlalu banyak pil, bukan? Benar-benar layak menjadi senior keluarga Gu, hanya murah hati. Pak Tua Gu, di masa depan jika saya tidak punya pil, saya akan mencarimu. Kamu tak bisa pelit padaku, kan? Mereka berdua berdesis secara berurutan, dan senior keluarga Gu malah tersenyum tipis, tidak kesal sedikitpun. Melihat reaksinya ini, kedua senior besar itu langsung merasa ada yang tidak beres. Keduanya adalah veteran dan dengan cepat menemukan tujuan senior keluarga Gu melakukan ini. Pak Tua Gu, kamu sangat jahat. Kutu Kupret, kamu sudah berpura-pura di sana sepanjang waktu. Saya tidak percaya saya tertipu olehmu, orang tua. Mereka berdua sangat marah sampai-sampai mereka mengertakkan gigi, dan tujuan Pak Tua Gu melakukan hal itu terlihat jelas dalam sekejap. Itu untuk menggunakannya untuk berteman dengan iblis remaja itu. 3 pil pembersih bumi transformasi ketiga untuk berteman dengan jenius iblis dengan masa depan yang menjanjikan sama sekali tidak terlalu hemat biaya. Mereka berdua sebenarnya tidak memikirkan hal ini sebelumnya, dan sebenarnya didahului oleh Pak Tua Gu. Sompret, melihat penampilan panik keduanya, Pak Tua Gu merentangkan tangannya dan tersenyum puas. Kalian yang tidak memikirkannya, salahkan saya. Tidak ada gunanya bahkan jika kalian sudah mengetahuinya sekarang. Remaja jenius itu hanya membutuhkan 3 pil pembersihan bumi transformasi ketiga, jadi kalian tak akan memiliki kesempatan untuk memberikannya bahkan jika kalian menginginkannya. Melihat penampilan Pak Tua Gu yang berpuas diri, kedua senior keluarga Kaizu sangat marah sampai-sampai gigi mereka hampir terkatup, dan mereka tidak sabar untuk naik dan mencekik Pak Tua Gu.